Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Khairul Afriyadi, CGP Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Yang pertama sekali itu ada pembelajaran di kelas yang bersifat menuntut. Saya mengajar atau proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan adalah bagaimana anak bisa paham dengan materi yang saya sampaikan dan melaksanakannya. Tidak hanya itu saja, saya selalu menargetkan setiap materi yang saya ajarkan sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat tanpa melihat kemampuan dan daya serap peserta didik saya. Dan kadang juga saya sedikit merasa kesal dan tidak puas karena anak didik saya tidak mampu memahami materi atau pembelajaran yang telah saya sampaikan. Dan yang kedua adalah pembelajaran yang lebih banyak berfokus pada guru. Pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini ternyata lebih banyak saya aktif dalam memberikan materi. Begitu mulai dari saya menyiapkan materi, menyampaikan materi, bahkan sampai membuat sebuah kesimpulan. Sedangkan peserta didik lebih cenderung mendengarkan dan memahami apa yang telah saya sampaikan dan kesimpulan yang sudah saya buat. Selama ini saya beranggapan bahwa yang saya lakukan sudah efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu dan proses pembelajaran dengan waktu yang telah saya tentukan. Dan yang ketiga adalah selalu percaya bahwa hukuman salah satu bagian dari mendidik. Saya yakin bahwa mendidik dan menghukum merupakan hal yang dibenarkan karena memberikan hukuman merupakan bagian dari kita mendidik anak. Ketika anak melakukan kesalahan, maka wajib diberikan hukuman yang sesuai, guna untuk mendidik anak tersebut menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dia perbuat. Tanpa ada hukuman, maka akan semena-mena dan merasa hal yang dilakukan adalah benar, karena tidak dihukum dan diproses. Untuk itu, saya berpendapat bahwa menghukum itu adalah bagian dari mendidik. Dan yang keempat, pembelajaran hanya mentransfer pengetahuan kognitif. Saya yakin bahwa setiap yang saya sudah sampaikan materi dan siswa dapat memahaminya dibuktikan dengan hasil yang bagus, maka proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Dan saya juga merasa ketika nilai anak mendapat nilai yang bagus, maka semua pihak merasa senang dan puas, baik itu pihak sekolah maupun dari segi wali murid itu sendiri. Saya beranggapan bahwa semua pihak, baik itu sekolah menengah pertama, menengah atas, bahkan jenjang perguruan tinggi, selalu mensyaratkan masuk bahkan dengan nilai yang bagus. Dan anak yang memiliki nilai yang bagus, maka dia akan diterima di sekolah ataupun jenjang pendidikan manapun yang dia inginkan. Sementara nilai yang tidak bagus, dia tidak mempunyai banyak pilihan dan biasanya berada di sekolah atau jenjang pendidikan yang menampung sisa-sisa peserta didik yang tidak berhasil masuk di sekolah atau jenjang pendidikan pilihan mereka. Jadi menurut saya nilai adalah sesuatu yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, merasa yakin apabila tidak ada pertanyaan dari peserta didik, maka pembelajaran telah terlaksana dengan baik. Ketika kita sebagai seorang guru sudah menyampaikan materi atau proses pembelajaran telah tersampaikan pada peserta didik, tidak ada pertanyaan serta mampu menjawab pertanyaan dari guru, maka pembelajaran itu sudah bisa dikatakan berhasil. Karena bagi saya, ketika peserta didik banyak bertanya seputar materi yang telah disampaikan, maka saya beranggapan bahwa peserta didik belum mampu memahami apa yang telah disampaikan dan mereka tidak fokus mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Kita lanjut kepada apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Tentunya sesuai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini yang pertama itu pendidikan merdeka. Pendidikan memperdekakan. Setelah mempelajari modul ini mengenai pemikiran-pemikiran KHD, saya tersadar bahwa yang saya lakukan terkait pembelajaran yang
bersifat menuntut adalah salah. Karena hakikatnya pendidikan itu adalah memerdekakan. Setiap anak harus merasa merdeka dalam belajar ataupun proses pembelajaran mereka. Mereka berhak memilih cara dan metode belajar sendiri. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audiovisual, serta kinestetik. Dan kita sebagai guru atau pendidik harus memberikan ruang untuk mereka berkreasi dan berkolaborasi, atau di sini tugas kita hanya sebagai fasilitator atau pendamping. Pendidikan yang memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa adanya tekanan dari siapapun dan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Tidak bisa kita sebagai pendidik memaksakan atau menyamakan kemampuan peserta didik. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik, mengetahui hambatan, kemajuan, perkembangan siswa dan belajar, dan saya juga melakukan pendekatan dengan berbagai metode yang variatif agar membuat siswa senang, bersemangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik serta gembira. Yang kedua itu adalah berpusat pada siswa. Di sini pasti kita pernah di dalam modul ini saya tertarik sekali dengan kata menghamba pada anak. Mendengar kata menghamba pada anak, tentunya kita semua berpikir kita guru adalah pelayan mereka atau budak. Tapi ketika saya mengikuti dan memahami modul tentang pemikiran KHD terkait menghamba pada anak, akhirnya saya mengerti maksud dari menghamba pada anak adalah pendidikan berpusat pada anak atau siswa. Di sini saya baru sadar bahwa guru bukannya satu-satunya sumber belajar siswa, melainkan siswa itu sendiri. Mereka juga harus selalu dilibatkan dalam proses pembelajaran mengajar di kelas, bukan hanya menyuruh mereka mendengarkan dan mencatat yang disampaikan dari guru. Seorang guru juga harus mampu memenuhi kebutuhan anak didiknya dalam proses pembelajaran, mulai dari metode yang sesuai dengan karakteristik peserta mereka, lalu kenyamanan selama proses pembelajaran, serta kelas yang kondusif dan nyaman. Konsep menghamba pada anak ini merupakan pikiran saya bahwa mendidik dan menghukum merupakan bagian yang berbeda. Menghukum tidak sama dari bagian dari mendidik. Karena setelah belajar modul ini, saya seharusnya dalam mendidik tidak harus dikaitkan atau disandingkan dengan hukuman, tapi membuat sebuah konsekuensi. Kita harus paham hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman adalah aturan yang kita buat sesuai dengan keinginan kita. Sementara konsekuensi adalah sesuatu yang mereka buat dan disepakati bersama demi terselenggaranya pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Dan konsekuensi tidak bersifat menghardik atau menyakiti, tapi lebih bersifat membuat mereka bertanggung jawab apa yang mereka telah buat dan sepakati. Ketika saya sudah memahami konsep dari menghamba pada anak, maka seketika itu saya merubah perilaku saya untuk lebih memberikan ruang untuk peserta didik dengan gaya keinginan mereka, dan tak lupa juga memfasilitasi yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran. Dan saya menghilangkan pendidikan yang bersifat menghukum atau memberi hukuman kepada peserta didik, tapi lebih pada membuat sebuah konsekuensi. Selanjutnya itu adalah pendidikan menuntun. Pendidikan menuntun artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam artian, pendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tapi bagaimana anak dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan memiliki budi pekerti yang baik sebagai manusia atau anggota di dalam masyarakat. Ini sesuai dengan pemikiran KHD tentang trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Suntolodo, di depan menjadi teladan. Artinya, bagaimana seorang guru bisa menjadi teladan untuk peserta didiknya. Tentu, teladan yang baik sehingga bisa menuntun anak ke arah yang lebih baik dan dapat mencontohkan perilaku yang memiliki budi pekerti yang baik. Hal itu juga sejalan dengan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu guru harus memiliki kompetensi pribadi, kompetensi kepribadian.
perilaku yang baik, budi pekerti agar bisa dicontoh oleh anak didiknya. Dan selanjutnya itu adalah ing mandia mangun karsah, di tengah membangun motivasi. Seorang guru harus mampu membangun motivasi anak didiknya, baik dalam proses pembelajaran di sekolah maupun dalam keseharian, dan menyampaikan pada mereka bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi apapun yang mereka inginkan dan tetap bersemangat dalam mencapai cita-cita serta keinginan mereka. Lalu ada Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Karena di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik atau guru bisa membantu anak didik menggapai keinginan dan cita-cita mereka. Dorongan di sini dapat berupa semangat dalam bentuk verbal maupun kesempatan yang ada untuk mereka mengembangkan potensi mereka. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Di dalam pendidikan sesuai kodrat alam itu ada istilah isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing, baik berkaitan dengan bentuk lingkungan, kultur budaya, dan kondisi geografis. Pendidikan dan kultur budaya merupakan hal yang sejalan di dalam budaya yang sudah ada unsur pendidikan. Dan di sini sudah dipikirkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam, yang artinya kita sebagai seorang pendidik harus mampu beradaptasi dengan kultur budaya yang ada. Agar keinginan dari Bapak HD ini dapat terlaksana, saya pun mencoba melaksanakan pendidikan sesuai dengan kodrat alam. Mulai dari beradaptasi dengan kultur budaya setempat, sampai bentuk lingkungan dan geografis tempat saya melaksanakan pembelajaran atau bertugas. Dan pendidikan kodrat zaman adalah pendidikan global yang menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan tetap mempertahankan kearifan budaya lokal. Artinya, bagaimana sebagai pendidik kita harus mampu membawa peserta didik kita untuk memiliki keterampilan abad ke-21 dan mengadopsi pembelajaran dari negara lain dengan tidak menghilangkan kearifan budaya lokal kita, yaitu budaya di Indonesia. Apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran KHD yang pertama itu adalah berusaha memberikan pendidikan yang berpusat pada anak. Saya hanya sebagai fasilitator dan lebih banyak memberikan ruang untuk anak mengeksplor diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Artinya membuat anak lebih aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan sistem AMOK atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Artinya, kita sebagai guru itu adalah menuntun, tidak menuntut. Biarkan anak-anak ini berkreasi dan hidup merdeka sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Tentu ini sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa budaya lokal merupakan juga pendidikan itu sendiri. Dan yang keempat, berusaha untuk mampu menjadi teladan bagi siswa. Ya, tentu saja ini yang tadi yang disebut dengan Ingarso Suntolodo, bahwa seorang guru itu harus bisa menjadi seorang teladan bagi siswanya. Saya juga di sini berusaha menjadi teladan bagi anak didik saya. Dan yang kelima, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Pendidikan atau pembiasaan karakter ini yang sering saya lakukan adalah bagaimana anak-anak ini mampu memiliki budi pekerti yang baik, mulai dari sifat sopan santun, hormat, serta menghargai sesama. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan ke kreativitas sesuai bakat dan minat mereka. Jadi sebagai seorang guru kita harus mampu menyediakan wadah untuk anak-anak didik kita mengembangkan potensi dan kreativitas yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi paham bahwa bermain juga merupakan dari pembelajaran. Jadi artinya bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membuat pembelajaran itu menarik. Jadi bisa dikaitkan dengan bisa dikaitkan dengan permainan-permainan yang bersifat edukasi.
Terima kasih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.